Kebebasan versi religi adalah kebebasan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi akan dimintai laporan pertanggungjawaban dan punya konsekuensi masing-masing daripada kebebasan yang kita implementasikan. Sementara kebebasan versi ateis adalah kebebasan yang tidak punya batasan dan tidak memiliki laporan pertanggungjawaban. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua, para kaum rebahan, para masyarakat sipil, kerabat juang, para aktivis, atau para mahasiswa yang senantiasa bersabar dalam proses perkuliahan. Oh ya, tidak lupa juga untuk teman-teman yang sedang meniti jalan keberpihakan ataupun teman-teman yang sedang merasakan kondisi zaman ini, semoga sehat selalu. Kembali lagi di konten kita, konten produktif yang senantiasa setia menemani pengantar tidur atau teman ngobrol, konten yang menjadi teman makan, teman gabut, ataupun teman berpikir. Di kesempatan kali ini ada satu hal yang menarik. Kemarin ada yang request di Instagram. Dia pesannya, coba Kak bahas dong kebebasan versi religi dan ateis. Wah, ini berat sekali. Sebab pertama, saya tidak punya background yang kemudian mempelajari ilmu filsafat ateis ataupun filsafat religi, ataupun saya tidak punya background yang mendalam tentang kedua hal tersebut. Tetapi paling tidak sebagai manusia yang berpikir, apalagi sebagai seorang muslim, harus bisa dan tahu serta paham tentang hal-hal mendasar semacam ini. Tapi kita harus bisa bedakan dulu nih, religi itu, ateis itu. Nah, dari sejauh perjalanan panjang belajar saya, kemudian diskusi dengan teman-teman di sekitar saya, berdiskusi dengan guru-guru saya, pada intinya religi itu adalah bentuk sikap penghayatan terhadap kekuasaan suatu zat yang menguasai alam semesta termasuk manusia di dalam. Bentuk sikap menghayati bahwa kita ini adalah ciptaan Sang Maha Kuasa. Kita ini adalah hamba yang kemudian bentuk penghayatan itu diejawantahkan atau direpresentasikan dalam bentuk ritual ibadah. Itu religi. Nah, sementara ateis, sepanjang pengetahuan kita bersama, ada satu hal yang menggarisbawahi tentang ateis. Sebenarnya apa sih? Secara bahasa, saya bisa melirik beberapa literatur bahwa itu tidak, ateis itu Tuhan. Artinya tidak percaya Tuhan atau tidak bersandar pada Tuhan. Itu. Mungkin kita berbeda pandangan soal ini. Mungkin ada perspektif lain tentang ateis itu apa dan lain sebagainya. Apakah itu keyakinan atau hanya bentuk sikap atau hanya bentuk ketidaktahuan? Bicara ngomongin ateis, saya teringat dengan salah satu kisah yang tertulis di buku Buruh Menjadi Khilafah. Ya, di buku Buruh Menjadi Khilafah itu ada salah satu kisah tentang salah satu imam besar dalam Islam, namanya Imam Abu Hanifah. Dia ketemu dengan seorang ateis yang menentang dia, tidak percaya dengan Tuhan itu sendiri. Lantas mereka buat perjanjian nih. Oke, kita besok ketemu di sini, kita debat habis-habisan. Saya mau buktikan, kata seorang ateis, saya mau buktikan bahwa Tuhan itu memang tidak ada.
sebelum kita masuk ke pembahasan inti, saya antarkan dengan kisah ini. Ada mereka janjian, oke besok pagi jam 10 misalnya, ketemu di sini. Terus keesokan harinya si ateis ini datang disiplin, datang tepat waktu. Sementara Imam Abu Hanifah terlambat molor, mungkin sampai berjam-jam molornya. Tapi ketika sesampainya di tempat perjanjian mereka itu, sontaklah si ateis ini ngejek, katanya kamu ini beragama, tapi kenapa urusan waktu saja tidak disiplin? Lantas ada yang keliru dong dari cara hidup kamu. Oh, ternyata dengan kamu bertuhan, kamu justru tidak disiplin. Oke. Dan ya, si Imam Abu Hanifah ini dengan sontak menjawab dan bercerita, tadi maaf saya terlambat, tadi saya di perjalanan, saya harus menyeberang sebuah sungai yang begitu besar, dan saya tidak bisa menyeberang sungai tanpa ada perahu atau rakit yang bisa saya naiki atau sampan. Di kisah itu si Imam Abu Hanifah ini bercerita bahwa dia sedang duduk di pinggir sungai itu sambil berdoa dan berharap bahwa akan ada perahu yang lewat. Tiba-tiba ada petir yang menyambar sebuah pohon besar di dekat si Imam Abu Hanifah. Lantas pohon itu tumbang, ranting pohon itu jatuh ke tanah, langsung membentuk sebuah sampan atau perahu. Perahu itu langsung terbentuk dari kayu yang besar tadi, terbentuk kayu, kemudian langsung ada di depan si Imam Abu Hanifah ini. Nah, akhirnya si Imam Abu Hanifah ini naik itu, kemudian sampailah ke sini. Kenapa lambat? Karena menunggu perahu itu. Nah, apa tanggapan si ateis tadi? Kok bisa? Mana bisa perahu tiba-tiba terbentuk hanya dengan sambaran petir yang menghantam kayu dan jatuh ke tanah? Itu tidak mungkin. Secara rasional itu kacau dan mustahil. Karena semua yang ada di muka bumi ini tidak bisa terbentuk kalau tidak ada campur tangan manusia di situ. Nah, langsunglah dijawab sama si Imam Abu Hanifah. Nah, itu kamu tahu, kamu sadar, sedangkan perahu saja itu tidak bisa terbentuk kalau tidak ada campur tangan manusia. Perahu yang kecil itu, apalagi bumi dan seisinya ini, alam semesta ini terdiri atas planet-planet, langit, bumi, alam dan sebagainya ini. Atas tidak ada campur tangan suatu zat yang maha kuasa, itu tidak mungkin. Kita dapat poinnya di situ. Dan mata dulu para tokoh-tokoh besar Islam itu dalam urusan logika mereka itu jago banget, sangat cerdas. Bahkan mereka bisa mematahkan lawan hanya dengan frasa yang sederhana, hanya dengan satira yang sederhana. Akhirnya si ateis tadi terdengar. Kita kembali ke pembahasan tadi. Nah, apa sih kebebasan dalam versi kedua kelompok ini? Bagi kelompok ateis, kebebasan yang dimaksud adalah bebas sebebas-bebasnya. Kita bebas melakukan apa saja, berbuat jahat, berbuat baik, itu tidak ada konsekuensinya ke kita. Kita berbuat bebas saja, itu tidak ada sesuatu institusi yang bisa mengintervensi atau yang bisa memberikan konsekuensi ke kita atas apa yang sudah kita perbuat. Jadi ya bebas saja bahwa ya, kita hidup dan diberikan kehidupan, kayak kita bebas saja itu. Entah kita merugikan orang lain atau tidak merugikan orang lain. Artinya tidak ada keyakinan bahwa setelah kematian itu kehidupan seperti apa yang ada di benak orang-orang ateis. Itu perspektif saya pribadi.
Sementara kebebasan perspektif religi, dalam hal ini saya pribadi seorang muslim, bahwa kita manusia diciptakan itu diberikan kedaulatan, diberikan kebebasan, diberikan kemerdekaan. Untuk apa? Untuk memilih sikap, memilih tindakan. Tetapi kebebasan yang diberikan oleh sang ilahi itu semua dimintai pertanggungjawaban, dimintai LPJ. Jadi kita berbuat baik, kita berbuat jahat, itu ada pertanggungjawabannya, bukan semata-mata bebas saja. Dan ya bagi saya pribadi, bedanya manusia dengan malaikat sesuai dengan literatur Islam. Kalau malaikat dia tidak punya kebebasan dan kedaulatan, dia hanya melaksanakan semua perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencatat catatan amal manusia, kemudian membagikan rezeki, menimpa sangkakala, mencabut nyawa dan lain sebagainya. Mereka tidak bisa berbuat suatu hal di luar daripada itu. Sementara kita manusia, kita bebas berbuat, bebas beramal, bebas berbuat jahat, bebas berbuat pelanggaran. Tapi ingat, ada konsekuensinya. Kita diberikan kemerdekaan, itu punya batasan dan konsekuensi. Tidak selamanya kita bebas, sebab kita harus yakin betul bahwa setelah kehidupan di dunia ada kehidupan akhirat yang abadi. Pertanyaannya, kita sudah berada di posisi yang mana? Apakah kita sudah memegang tiket untuk masuk ke posisi yang aman di akhirat atau tidak? Hanya salah satu seorang ateis itu pernah bertanya dengan Ustadz Zakir Naik. Dia tanya seperti ini, wahai Ustadz, engkau adalah seorang yang beragama, seorang muslim. Jika andai saja kehidupan akhirat itu tidak ada atau siksa kubur itu tidak ada, bagaimana perasaan? Lantas Ustadz Zakir Naik menjawab, setidaknya itu lebih baik dibanding saya tidak meyakini kehidupan akhirat itu ada, siksa kubur itu ada. Ternyata hal tersebut memang ada. Wah, itu jawaban yang sangat-sangat berdampak sekali kalau kita pikirkan. Karena kalau tidak, kita semua yang kita lakukan hari ini adalah untuk memastikan bahwa kita aman, bukan hanya aman di dunia tapi aman di akhirat. Kita semua tidak terlepas dari khilaf dan salah, tapi paling tidak hati kita berpihak kepada apa yang benar. Seperti itu. Ngomongin ateis, sekalipun kita berbeda, kita tidak sebagai seorang muslim yang seharusnya mengamalkan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang damai, Islam yang membawa ketentraman, kita tidak boleh menyudutkan orang-orang yang berbeda dengan kita. Sebab ada salah satu kisah Nabi Ibrahim ketika dijumpai seorang ateis yang meminta makan. Jadi ada seorang ateis pengemis meminta makanan kepada Nabi Ibrahim. Wah, Nabi Ibrahim ini kan penggawa tauhid, meminta. Terus kata Nabi Ibrahim, saya mau kasih engkau makanan asal kau mau beriman mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, apa kata orang ateis ini? Dia sontak menjawab, saya tidak mau menukar sepiring nasi dengan keimananku bahwa saya tidak percaya Tuhan. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim mengusir orang itu dan membiarkan orang itu pergi orang itu. Akhirnya Nabi Ibrahim ditegur sama Allah, hei Ibrahim, kamu tahu tidak, orang tua tadi itu umurnya sudah 60-70an tahun. Kamu tahu tidak kenapa dia hidup sampai saat ini? Saya yang beri makan, saya yang beri dia hidup, saya yang beri dia minum. Lantas dia datang ke kamu sekali, terus kamu tolak mengatasnamakan saya. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim cari orang itu dan beri dia makan. Kita hari ini hanya persoalan perbedaan. Kita justru saling berpecah, kita justru saling menghina. Kan kadang sesama muslim kita hanya berbeda metode dalam mengamalkan Islam saja. Kita
justru saling menghina, saling mengkafirkan, atau bahkan saling membid'ahkan dan lain-lain. Padahal Allah itu punya sifat Ar-Rahim, Ar-Rahman, atau Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih dan penyayang, yang kasihnya itu melebihi batas dan tidak melebihi batas. Maksudnya apa melebihi batas? Melebihi batas yang kita tahu. Maksudnya apa tidak melebihi batas? Karena kita tidak tahu di mana batasnya. Bahkan bukan hanya seorang muslim saja yang diberi nikmat, orang yang tidak menyembah dia pun diberikannya nikmat. Lantas kita yang katanya Islam mengakui la ilaha illallah ini, kemudian justru tidak merepresentasikan itu dengan baik, wah, ada yang salah dalam konsep beragama. Justru sejarah Nabi itu harusnya bisa menjadi pendorong kita untuk bisa bersahabat dan berkeluarga. Sehingga kata Ali bin Abi Thalib, engkau mungkin bukan saudara dalam seakidah dan seiman, tapi engkau adalah saudara dalam kemanusiaan. Sekian, semoga bermanfaat. Intinya, kebebasan versi religi adalah kebebasan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi akan dimintai laporan pertanggungjawaban dan punya konsekuensi masing-masing daripada kebebasan yang kita implementasikan. Sementara kebebasan versi ateis adalah kebebasan yang tidak punya batasan dan tidak memiliki laporan pertanggungjawaban. Sekian, ihdinas siratal mustaqim, semoga bermanfaat. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.